الحمد لله المحمود الملك المعبود المنشئ من العدم إلى الوجود. أحمده سبحانه وتعالى وهو رب الودود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنجي قائلها من هول اليوم الموعود. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير المولود. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد المتصف بالكرم والجود وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى اليوم الموعود. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله ورسوله لعلكم تفلحون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur, yang senantiasa melimpah curahkan rahmat serta anugerahnya kepada kita hingga saat ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat di masjid yang mulia ini. Namun jangan lupa, di luar sana ada di antara saudara-saudara kita yang saat ini tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena beberapa hal. Ada di antaranya karena sakit, kita doakan semoga Allah segera angkat penyakitnya. Ada juga yang karena melaksanakan safar, yang tentu saja safar mubah seperti halnya melaksanakan ibadah umrah, sunnah dan lain sebagainya. Kita doakan semoga perjalanan dilancarkan Allah Subhanahu wa taala dan selamatkan. Amin. Salat berangkaikan salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran katsira. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya Al-Fakir selaku khatib mengajak dan sekaligus berwasiat kepada segenap hadirin, terkhusus kepada diri saya pribadi, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan jalan takwa, kebahagiaan dan keselamatan kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia yang fana ini, terlebih kelak di akhirat yang kekal abadi nanti. Tentu dalam arti takwa yang sesungguhnya, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan jauhi segala larangannya. Hadirin rahimakumullah, nyaris tak terasa hari ini kita berada di tanggal 7 bulan Muharram tahun baru Hijriah, dan hari ini pula hari Jumat merupakan Jumat yang pertama di tahun baru Hijriah ini, yaitu tahun 1444. Maka dalam khutbah singkat ini khatib ingin menyampaikan beberapa hal, semoga bermanfaat. Yang pertama, dengan masuknya tahun baru 1444 Hijriah ini, mari kita melaksanakan evaluasi total, muhasabah kepada diri kita masing-masing, sebagaimana yang dianjurkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasilah diri kalian sebelum kalian nanti dimintai pertanggungjawaban. Maka dari mulai kita bangun tidur hingga tidur kembali, dari mulai bangun hingga bangun kembali, amal ibadah apa yang sudah kita lakukan, dan kesalahan serta dosa apa yang sudah kita lakukan. Maka inilah sesungguhnya merupakan satu hal ataupun makna hijrah yang hakiki. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-muhajir man hajara ma naha anhu Allahu azza wa jalla. Orang yang berhijrah yang hakiki atau hijrah yang hakiki adalah orang yang mampu meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain sebagaimana termaktub dalam kitab Syu'abul Iman, al-muhajir, orang yang berhijrah adalah man hajara adz-dzunubal wal khataya, yaitu orang-orang yang mampu menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa dan kesalahan, ataupun yang mampu meninggalkan
segala dosa dan kesalahan. Kesimpulannya adalah orang berhijrah adalah man hajara minal khataya wad dunub ila taubati wal maghfirah, yaitu orang yang meninggalkan dosa dan kesalahannya menuju pengampunan Allah Azza wa Jalla. Masyaallah hadirin rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua, mengingat sekilas penanggalan tahun Hijriah. Kalau kita lihat kitab-kitab sejarah atau mentarikh, bahwa awal penanggalan bulan Hijriah ini ataupun tahun Hijriah ini berawal dari sepucuk surat yang dilayangkan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, yang pada saat itu beliau sebagai gubernur di Syam, ditujukan kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, yang isinya kurang lebih, innahu ya'tina minka kutubun laisa la tarikh, sungguh telah datang kepada kami beberapa surat dari engkau wahai Amirul Mukminin, namun tidak ada tanggal dan tahunnya, tidak bertanggal dan tidak bertahun. Sehingga dalam riwayat yang lain termaktub dalam surat tersebut, qara'na kitaban mahalhu Sya'ban falan nadri ahwa alladhi nahnu fihi awil madhi, sungguh kami telah membaca surat dari engkau wahai Amirul Mukminin, yang surat itu dikirimkan bulan Sya'ban, namun kami tidak tahu apakah Sya'ban tersebut adalah Sya'ban di mana kami berada pada bulan itu saat ini atau bulan Sya'ban yang sebelumnya. Maka setelah membaca surat ini, Amirul Mukminin Umar bin Khattab memanggil sahabat-sahabat senior, kemudian beliau bermusyawarah, dari tahun mana yang bisa dijadikan patokan dalam penanggalan umat Rasulullah SAW. Banyak usulan, namun usulan yang diterima oleh Amirul Mukminin yaitu yang datangnya dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan ini merupakan ilham dari Allah Azza wa Jalla, wallahu a'lam, di mana Ali mengusulkan bahwa sebaiknya penanggalan Hijriah diawali dengan hijrah Nabi SAW. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab merespon, pertanda beliau menyetujui dengan respon yang positif tentunya, seraya beliau memberikan alasan al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil fa'arikhu biha, sungguh hijrah itu merupakan pembeda antara hak dan batil, atau telah membedakan antara hak dan yang batil, maka jadikanlah ia patokan dalam penanggalan. Lalu kemudian para sahabat bersepakat, sehingga disepakati oleh ulama ini menjadi ijma' di antara sahabat, dengan melandaskan kepada sebuah ayat yang termaktub dalam surat Taubah ayat 108, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi, sungguh masjid yang didirikan di atas dasar takwa, yaitu Masjid Quba, dari mulai hari yang pertama engkau lebih patut dan lebih berhak untuk melaksanakan salat di dalamnya. Dari ayat ini, yaitu kalimat min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi, para sahabat mengambil kesimpulan, sehingga ditulis oleh sahibul Fathul Bari Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya, bahwa hijrahnya Nabi SAW dari Makkah ke Madinah merupakan hari pertama ketika beliau masuk kota Madinah, itu adalah hari pertama masuk Nabi SAW. Yang kedua, itulah awal daripada kejayaan umat Islam. Dan yang ketiga, itulah hari di mana Nabi merasakan keamanan, kenyamanan dan kedamaian melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga hijrah lebih tepat untuk dijadikan patokan daripada penanggalan tahun bagi umat Rasulullah SAW. Sehingga tahun baru kita adalah tahun Hijriyah, dan Hijriyah ini Muharram adalah tahun baru Hijriyah, bukan tahun baru Islam tentunya, karena Islam sudah ada sebelum hijrahnya Nabi, bahkan dari nabi-nabi sebelumnya mereka beragama Islam. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya adalah khatib ini mengingatkan kepada satu hari yang pada hari itu banyak sekali peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu pada tanggal 10 bulan Muharram nanti. Kurang lebih 3 hari ke depan kita masuki 10 Muharram, yang di dalamnya banyak sekali peristiwa yang luar biasa.
Namun salah satunya saja, yaitu peristiwa terbunuhnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Benar, beliau disepakati oleh ahli tarikh, baik dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah maupun syiah, bahwa beliau terbunuh di padang Karbala, tepatnya pada 10 bulan Muharram di hari Jumat. Namun tentu saja sikap kita yang berbeda dengan mereka. Bagaimana kita menyikapi peristiwa ini? Mari kita simak penjelasan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Muqashafatul Qulub, di mana beliau memberikan arahan sekaligus nasihat untuk kita semua. Wa'alam, kata beliau, ketahuilah, annama usiba bil Husain anhu yaum Asyura, bahwa peristiwa yang menimpa Sayyidina Husain, cucu Nabi SAW, pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram di hari Jumat, innama huwa asyahadah ad-dalatu ala maziri rif'atihi wa darajati indallahi azza wa jalla. Sesungguhnya itu merupakan satu bukti kesyahidan beliau yang menunjukkan bahwa beliau diangkat derajatnya oleh Allah, diangkat makamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa ilhaqihi bidarajati ahli baitihi tahirin, dan juga merupakan penggabungan kepada derajat-derajat ahli baitnya yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Faman dzakara dzalikal yauma musabah, maka barang siapa yang memperingati atau yang mengingat peristiwa tersebut pada hari 10 bulan Muharram tadi, fala yanbaghi ayasyghilla illa bil istirja' imtithal amri min Allah azza wa jalla, maka janganlah ia menyibukkan diri kecuali dengan beristirja', yaitu mengucapkan kalimat istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imtithal amr sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah azza wa jalla, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surat Al-Baqarah 156 dan 157. Wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salatu wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya, maka berikanlah kabar gembira kepada orang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali. Ula alaihim salatu min rabbihim wa rahmah, dan bagi mereka itu adalah pengampunan dari Allah dan kasih sayang darinya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Lalu kata beliau, iyyahu tsumma iyyah ayyasyghila bi bid'ah rafidah, jauhilah, waspadalah, kata beliau, untuk menyibukkan diri dengan kebid'ahan yang dilakukan oleh Syiah Rafidah, minan nadbi wan wahah wal hazan, yaitu dengan mengekspresikan kesedihan, kepiluan yang amat mendalam. Idzalika lasan akhlaqil mu'minin, kata beliau, karena hal itu sama sekali bukan daripada akhlaknya orang-orang beriman kepada Allah. Jika itu termasuk akhlak yang baik, kata beliau, lakana yauma fati jaddihi alaihi salatu wassalam, jika itu termasuk akhlak orang beriman, tentu saja hari wafatnya kakek beliau, kakeknya Sayyidina Husain, Nabi Muhammad SAW tasiman katsira, ahaqqu bidzalika wa ahra, itu lebih utama untuk diperingati seperti itu. Namun tentu nyatanya tidak seperti itu. Masyaallah hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama mengevaluasi diri kita, kemudian meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita kepada Allah azza wa jalla. Dan juga perlu kita ingat, setiap kita memasuki tahun baru Hijriah, itu mengandung pesan bahwa jatah hidup kita, jatah izin tinggal kita di muka bumi yang fana ini sudah hampir ataupun semakin berkurang. Sehingga kita harus selalu mengingat kepada suatu hari di mana Allah akan memanggil kita semua. Lalu kemudian Allah akan memintai pertanggungjawaban kepada kita tentang seluruh apa yang kita perbuat di muka bumi ini. Maka selain kita beristighfar, mohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa kita, mari kita berupaya untuk bisa melaksanakan hijrah yang hakiki,
Sebagian pesan kalau Nabi SAW, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian juga mari kita eratkan tali ukhuwah, tali persatuan dan kesatuan di antara kita. Semoga dengan melaksanakan hijrah hakiki, kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Masyaallah hadirin rahimakumullah, demikian yang akan saya sampaikan. Tentu saja dalam khutbah yang singkat ini tidak mungkin bisa dipaparkan lebih panjang lagi. Semoga walaupun hanya singkat, bermanfaat untuk kita semua dan menjadi peringatan untuk kita semua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Maka berilah peringatan, karena sungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawla astaghfirullah li wa lakum wa li walidikum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.